Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi supervisi pendidikan. Anggota kelompok 9B sendiri terdiri dari Aldara Aura Humaira Anera dengan NIM 2300246 dan saya sendiri Atalia Nurfahira dengan NIM 2301807. Daftar isi dari materi supervisi pendidikan. Yang pertama itu pengertian supervisi pendidikan, yang kedua fungsi, yang ketiga prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yang keempat teknik, yang kelima peran, dan yang keenam tantangan supervisi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas pengertian supervisi pendidikan. Menurut Sahertian tahun 2000, supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk membantu guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar melalui pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum serta administrasi pendidikan. Kalau menurut Wallace dan Bondi tahun 2000, supervisi pendidikan adalah sebuah proses kolaboratif yang bertujuan untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka berikan. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengajaran untuk memastikan bahwa pengajaran yang diberikan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan menurut Burton dan Bruckner tahun 1955, supervisi pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar mereka dengan memberikan umpan balik konstruktif serta mendukung pengembangan profesional mereka. Supervisi ini juga berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kesimpulan pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui kolaborasi, pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi. Proses ini melibatkan interaksi antara supervisor dan guru untuk membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar mereka, memberikan umpan balik konstruktif, serta mengawasi pelaksanaan kurikulum dan administrasi sekolah. Selain itu, supervisi pendidikan berfokus pada pengembangan profesionalisme guru, memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi supervisi pendidikan. Menurut Suhertian 2000, dalam bukunya Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan. Yang pertama, membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi pendidikan berfungsi untuk membantu guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang mereka berikan. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan masukan, bimbingan, dan dukungan kepada guru agar mereka dapat menggunakan metode dan strategi pengajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan profesional kepada tenaga pendidik. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi secara berkelanjutan. Supervisor bertugas untuk memberikan panduan yang diperlukan agar guru dapat terus berkembang dalam bidang pendidikan, baik melalui pelatihan, diskusi, maupun pengalaman langsung. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan kurikulum dan administrasi pendidikan. Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, supervisi juga mencakup pengawasan terhadap administrasi pendidikan seperti perencanaan pembelajaran, penggunaan materi ajar, dan pencatatan hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan menurut Purwanto tahun 2010 dalam bukunya yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang pertama, bersifat konstruktif. Supervisi harus bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran guru secara terus-menerus. Dalam hal ini, supervisor memberikan umpan balik yang membangun dan menyarankan cara-cara perbaikan yang positif. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Tujuan utama dari supervisi adalah
untuk membantu guru dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajarnya. Supervisi memberikan peluang bagi guru untuk belajar dan berinovasi dalam metode pengajaran mereka. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan. Setiap guru dan sekolah memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda, sehingga supervisi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan demikian, supervisor dapat memberikan solusi yang tepat dan relevan untuk masalah yang dihadapi oleh guru atau sekolah. Yang terakhir, terdapat sistematis dan terencana. Supervisi harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar dapat mencapai tujuan yang jelas dan hasil yang efektif. Selanjutnya, teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik supervisi individual. Teknik ini dilakukan secara langsung antara supervisor dengan individu guru. Tujuannya adalah memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru secara personal. Lalu yang kedua, teknik supervisi kelompok. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan beberapa guru atau kelompok kerja untuk memecahkan masalah bersama dan meningkatkan kompetensi secara kolektif. Selanjutnya, peran supervisor dalam pendidikan. Supervisor memiliki peran penting dalam dunia pendidikan sebagai pembimbing, pengawas, dan fasilitator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme tenaga pendidik. Sebagai pembimbing, supervisor membantu guru mengembangkan kompetensi melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi yang bersifat konstruksi. Dalam perannya sebagai pengawas, supervisor memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum, kebijakan pendidikan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai fasilitator, supervisor menciptakan kondisi yang mendukung seperti memberikan akses terhadap sumber belajar, teknologi, atau strategi pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan oleh guru. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan mutu, supervisor juga mendorong guru untuk terus berinovasi dan memperbaiki kelemahan dalam praktik pengajaran mereka. Selanjutnya, terdapat tantangan supervisi pendidikan. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Banyak supervisor pendidikan yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam bidang supervisi, yang menghambat efektivitasnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang teknik supervisi yang tepat dan kurangnya pengawasan terhadap pengembangan profesi guru. Yang kedua, resistensi dari guru. Banyak guru yang merasa bahwa supervisi pendidikan adalah bentuk pengawasan yang mengganggu pekerjaan mereka, dan ini dapat menyebabkan resistensi terhadap proses supervisi. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Supervisor pendidikan seringkali dibebani dengan tugas administratif dan tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan supervisi yang efektif di lapangan. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang konteks lokal. Beberapa supervisor mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks lokal atau tantangan yang dihadapi oleh guru dan sekolah, yang dapat mempengaruhi efektivitas supervisi. Dan yang terakhir, terdapat sarana dan prasarana yang tidak memadai. Di beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menjadikan hambatan dalam pelaksanaan supervisi. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.